Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu kelas dan objek. Jadi, saya sudah jelaskan sebenarnya tentang kelas di semester 2, tentang kelas. Jadi, saya ulang kembali materinya. Jadi, dalam eh, sebuah proyek Java itu, kalau kita belajar tentang alatnya Java-nya, kalau pasti ada proyeknya. Terus di dalam proyek itu ada beberapa package. Nah, ini program library package itu apa? Oh, saya hapus saja. Jadi ini jadi dalam ada library package, ini library package semuanya tentang semua Java di sini. Jadi kalau misalnya ada import apa bikin import Matrando, apalagi nih library-nya semuanya ada di situ, di package itu. Terus kalau package yang lain, nah ini default package-nya kita. Jadi ada package yang lain, ini package untuk proyeknya kita. Eh, di sini dalam package itu ada source. Dalam source itu ada inilah kelas. Jadi satu file Java itu, ini Java ini disebut dengan kelas, disebut dengan kelas. Jadi jadi satu file Java itu sama dengan satu kelas. Nah, ini ada beberapa kelas dalam satu eh, package ini. Ada beberapa kelas. Nah, yang kita bahas nanti ini cuman ini. Saya cuma ambil ya, ini saja. Ini kan. Operasi plastik ya. Coba. Oke, ini. Jadi yang saya ambil di saya lihat dulu kelas utamanya. Kelas utamanya itu kelas TV2. Jadi sambil kelas TV2 saja. Pada TV2. Terus saya lihat dari kelas utama. Oh, kelas TV ya. Nah, jadi cocok yang ini. Jadi operasi, kelas operasi. Oke, ini saya ganti jadi kelas operasi. Tunggu. Ini tidak usah pakai TV2. Operasi saja. Eh, hmm, Terlalu banyak kayak proyek karena kemarin ini yang dari tahun lalu, ya, dari 2 tahun yang lalu. Oke, saya begini ya. Kita ikuti saja ini karena di sini operasi TV2, maka yang saya buka ini kelas operasi TV2. Oke, jadi saya tutup ini kelas operasi. Isinya juga sama. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan function. Hampir sama dengan function, cuma masalahnya kalau function dia dalam satu kelas, kalau kelas dan objek dia berbeda kelas. Nah, kalau function tadi, nah saya buka lagi function sedikit. Di sini function ini yang ini. Kalau function dia langsung panggil nama functionnya beserta langsung parameternya. Perhatikan. Dan dia dalam satu kelas. Nah, kalau kelas dan objek dia berbeda kelas. Dia beda kelas. Cuman tetap menara kontrolnya tetap ada satu saja. Nah, itulah disebut dengan kelas utama yang ini, kelas utama. Kelas utama itu apa tandanya? Tandanya dia ini, dia punya public static void main. Dia punya fungsi utama. Sama dengan ini sebenarnya. Kalau ditanya yang mana fungsi utama yang ini. Nah, kelas utama ya ini.
Kenapa? Karena dia ada mainnya. Oke. Terus apa yang bikin beda? Yang bedanya, yang pertama dia berletak prosesnya, letak fungsinya, ya semacam fungsinya. Dia diletakkan di kelas yang lain, yang namanya saya sebut dia subkelas, subkelas. Jadi kalau ada bab, ada subbab. Ya. Nah, dia 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 ada di situ, di sebuah subkelas. Nah, subkelas ini biasanya biasanya memang berisi fungsi atau kalau di sini kalau di kelas dan objek itu sudah disebut dengan bukan lagi fungsi tapi metode. Ini metode ini semua. Bukan lagi fungsi tapi disebut metode. Kalau dia di dalam kelas dan objek. Berisi metode di mana metode-metode itu fungsinya khusus untuk itu, untuk kelas itu. Jadi misalnya di kelas TV, ya, maka fungsinya semuanya berisi tentang isi fungsi itu, isi tentang kelas TV itu. Misalnya menu, nah, ganti channel, tambah suara, kurang suara, tambah kecerahan, kurang kecerahan. Ganti channel, ada fungsi ganti channel di sini, ada ganti channelnya ini. Ya, ya. Nah, ganti channel kalau satu TVRI, dua MNC, tiga Indosiar, empat RCTI, lima TPI. Jadi ada TPI. Ya, sebelum berganti jadi MNC. Lima SCTV, enam ANTV. Nah, selain itu tidak terdaftar. Jadi tidak ada Trans TV, tidak ada Trans 7, tidak ada Global TV. Ya. Nah, ada tambah suara, ada kurang suara, ada tambah terang, ada kurang terang. Nah, semuanya sama, hampir sama. Sama-sama punya parameter, sama-sama punya ini disebut parameter, parameternya punya argumen, argumennya punya variabel dengan tipe data. Ini juga, ini juga, ya, ini juga, ini juga. Nah, sama semua. Nah, di kelas operasi TV2, sebenarnya ini kelas apa? Ini kelas operasi saja ya. Di sini ini ya. Cuma, saya malas lagi ganti-ganti. Sebentar. Nah, sama juga. Ini juga seperti itu. Cuma bedanya, lihat perhatikan, ada yang baru kita dapat di sini bahwa, oh bagaimana kalau dia dua argumen nih? Dua argumennya. Nanti kita lihat. Apa, bagaimana maksudnya kalau dua argumen ini seperti apa? Bagaimana urutannya? Nah, di ini tuh sini dua argumen juga. Tapi semuanya sama, hampir sama semua. Lihat, di sini ada variabel untuk kelas kelas subkelasnya. Nah, ini kelas operasi TV, ini kelas TV. Ya, kelas operasi TV2, ini kelas TV. Yang membedakan dari function tadi, kalau function cuma fungsinya berada satu kelas dengan fungsi utama, tapi kalau kelas dan objek dia berbeda kelas. Itu saja. Itu saja bedanya. Hampir sama. Yang lainnya, ini kenapa disebut variabel global? Karena dia berlaku global terhadap kelas itu. Di kelas ini saja. Ya, di kelas ini saja dia berlaku. Terus kelas utama tidak. Kecuali kalau dia dipanggil metodenya nanti. Ya. Itu yang membedakan antara kelas dan objek dan function. Terus yang mana disebut dengan objek? Nah, oke. Eh, oke, kita lanjut. Ya, oke, kita lanjut. Eh, sorry, saya tadi ada urusan, jadi saya pause dulu rekamannya. Saya lanjutkannya. Jadi, ini kelas dan objek. Jadi kelas kita lanjut masih kelas dan objek. Misalnya, saya bikin kelas TV dulu. TV dulu ya. Ini variabel global nilai suara dan nilai terang. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan dia di mana di beberapa fungsi. Jadi karena kita mau gunakan dia di beberapa fungsi,
maka kita jadikan dia variabel global. Variabel global untuk kelas TV. Karena kita akan gunakan dia di dalam beberapa fungsi. Oke. Nah, misalnya di mana nilai suara ini kita gunakan dia di dua fungsi, tambah suara dan kurang suara. Nah, makanya nilai suara itu harus dia global. Nilai terang, nilai terang juga harus global. Kenapa? Karena kita gunakan dia di dua fungsi, tambah terang dan kurang terang. Di mana nanti nilai terang ini akan dikembalikan ke dalam fungsi apa? Ke dalam eh, fungsi utama di sini. Apa? Di fungsi utama. Di mana fungsi utamanya di sini? Nah, untuk public void menu, nah public void menu ini cuman jadi untuk menu, nah ini biasa saja. Dia cuman menampilkan apa? eh, Menampilkan string saja, string untuk memilih nanti pilihannya. Terus untuk ganti channel, ini fungsi biasa saja, ganti channel. Ganti channel nanti yang dia menerima parameter dengan argumen integer C. Nah, iya kan, karena ganti channel itu harus ordinal ya, bulat. Nggak boleh, masa ada nama channel 0,5, 7,0. Nah, nggak mungkin. 1,5, nggak mungkin. Pasti 1, 2, 3, dia nomor, angka bulat. Nah, ini juga sama. Ya, keterangannya nanti channel Anda berganti ke TVRI, channel Anda berganti ke MNC, ya, pakai if else di sini. Nah, ada juga, nah ini tambah suara. Dari kalau di sini kan tidak ada penggunaan apa, penggunaan variabel global di sini, cuman variabel lokal di sini. Namanya channel. Ya. Nah, untuk tambah suara, integer suara sama dengan S. Nah, ini dia menerima nanti dari mana? Dia menerima nanti dari pemanggilan. Dari pemanggilan sama seperti tadi function. Function misalnya n ini dapat dari sini. Maka faktorial yang ini dia menerima A ini menerima dari mana? Dari n. Ini. N itu dari mana? Dari ini 5. N itu apa nilainya? 5. Nah, kembali ke sini lagi bahwa nilai suara sama dengan nilai suara tambah suara. Ini perubahan nilai suaranya. Berarti dia tambah besar. Nah, kalau nilai suara sama dengan lebih besar daripada 100, misalnya, ya 100 sudah full, maka suara yang ditambahkan terlalu keras. Kalau selain itu, misalnya, selain itu, jadi misalnya kalau dia sudah lebih dari 100, ya nggak bisa, sudah terlalu keras. Kalau selain itu, maka sistem outprint line, suara sekarang bertambah dengan suara. Apa itu suara? Variabel suara. Dari sini nilai dari mana? Nilai dari S. S itu dari mana? S dari fungsi utama yang nanti dari kelas utama yang nanti digunakan untuk memanggil tambah suara ini. Sehingga menjadi nilai suara. Jadi nilai suara yang sekarang ditambah dengan nilai suara yang diinput dari masukan tadi, dari masukan nantinya. Nah, public void kurang suara. Kalau ini kurang suara, suara yang dikurangi terlalu kecil. Kalau tidak bisa lebih kecil lagi. Kalau dia lebih kecil daripada 0, ya kan nggak bisa lah ya kalau 0 lebih kecil daripada 0.
suara sekarang berkurang dengan jumlah suaranya berapa yang berkurang, sehingga menjadi nilai suara yang sekarang. Nah, tambah terang, sama juga dengan tambah terang. Tambah terang itu nilai terangnya berarti tetap. Nah, nggak berubah. Nilai terangnya itu bisa berubah dan dia fungsinya global ya. Kenapa dia harus global? Karena kalau dia cuma berubah di sini, dia tidak kembali. Artinya ketika dia nanti dipanggil, dia dipanggil, ibaratnya gini, kalau ada ruangan, dia disuruh ada ruangan kontrol, misalnya, ada logika ya. Misalnya gini, ini ruangan kontrol, ini RC, ruang kontrol. Terus ini eh, ini ruang utamanya, ruang kontrolnya di sini, misalnya sub kontrol, sub. Nah, ini memanggil ini, mengendalikan ini untuk supaya apa? Supaya yang lain juga rasakan perubahannya, rasakan perubahannya. Jadi misalnya tadi nilai terang, nilai suara itu, ketika misalnya ini menjalankan fungsinya, maka semua merasakan fungsi itu. Semua merasakan fungsi itu. Semua merasakan efek dari perubahan suara tadi. Banget. Ini merasakan, ini merasa, ini merasakan, ini merasakan, ini merasakan. Tapi kalau misalnya, jadi makanya harus nilai suara ini itu harus di sini. Kenapa? Karena nanti dia dia menugaskan ini untuk apa? Menambah suara, maka ini akan mengembalikan ke sini. Setelah itu nilai suara ini dikembalikan ke nilai suara, terus setelah itu dia akan broadcast ke semua karena dia ruang kontrol. Ini ruangan cuma apa? Menjalankan fungsinya. Sorry. Jadi ini untuk menjalankan fungsinya. Jadi ini cuma menjalankan fungsi. Setelah itu dia mengembalikan nilainya. Nah, nilai suara ini setelah dia menerima perubahan dari subfungsi bahwa nilai suaranya sekarang seperti ini yang broadcast ke semua ruangan sehingga orang tahu bahwa suaranya sekarang sudah berubah. Nah, sama dengan ini. Makanya nilai suara harus global supaya yang lain supaya supaya semua tahu bahwa dia berubah. Kalau dia cuma di sini saja, maka yang tahu berubah cuma yang fungsi yang ini saja. Yang lain tidak akan tahu bahwa itu berubah. Ya, saya harap dimengerti ya analoginya sampai di sekarang. Begitu pula juga tambah terang, hampir sama fungsi. Tambah terang sama dengan terang, di sini juga begitu. Ya, yang berubah cuma apa? Kalau di sini suara, di sini terang. Ini juga seperti itu. Nah, caranya memanggil di kelas utama bagaimana cara kita memanggil kalau dia beda kelas? Nah, cara memanggilnya adalah kita buatkan sebuah objek. Nah, di sini objeknya ada remote TV. Cara membuat objek adalah ini. Nah, ini sekarang dia nama kelas tempat kita mau memanggil fungsi-fungsi yang ada di kelas. Jadi kalau di sini ada kelas TV, maka kita pakai di sini. Kelas TV, panggil dulu kelas TV-nya. Setelah itu apa? Nama objeknya. Ini nama objeknya sama dengan new kelas TV.
Nah, dengan ini maka remote TV ini remote TV, dia sudah bisa mengakses ah, semua fungsi yang ada di kelas TV ini. Dia bisa mengakses semua yang ada fungsi yang ada di kelas TV ini. Namanya metode ini metode. Nah, ketika sampai di sini dia jadi metode. Misalnya ini saya cut dulu. Saya taruh dia di mana? Misalnya saya taruh di akun saya dulu. Oke, saya taruh di akun saya supaya tidak terlalu tidak repot lagi saya ketik. Misalnya sekarang remote TV menu. Ini juga saya cut, saya taruh dia di notepad juga. Nah, kita sudah jadi kelas, sebuah kelas ini. Kelas TV. Nah, ini remote menu. Sekarang kalau kita run, ingat ya kita cuma bisa run di kelas utama. Kalau kita run di sini tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan cari yang mana kelas utama, yang mana kelas utamanya. Jadi kita cuma tahu di kelas utama. Nah, ini. Nah, sekarang sudah jadi. Dia menampilkan menu yang tadi. Menu apa? Menu yang ini. Kenapa? Ini berdasarkan apa? Ini metode. Nama metode. Nama metodenya apa? Remote TV menu. Lihat, dia akan otomatis muncul ketika saya ketik. Nah, ini jadi ada semua. Ganti channel, kurang suara, kurang terang, menu. Saya mau pakai menu dulu. Oke, selanjutnya apa? Saya mau ganti channel. Ganti channel misalnya, saya ganti channel ke nomor 3. Jadi, eh, hampir sama. Ganti channel. Channelnya apa? Nomor 3. Oke, nomor 3. Kalau nomor 3 itu apa? Kalau di kelas TV nomor 3 itu Indosiar. Maka, sekarang channel Anda berganti ke Indosiar. Oke. Kalau saya tambah lagi misalnya, saya ganti lagi misalnya, saya gantinya ke nomor 5, 5. Maka kalau sekarang dia ganti channel kemana? Ke SCTV. Kalau misalnya saya ganti channel, tapi nomor 9, apa yang terjadi? Dia akan beri keterangan channel tidak terdaftar. Nah, ini sesuai dengan apa yang di sini. Nah, ingat, kita bisa akses ini semua kalau kita bikin apa? Objek. Makanya disebut dengan kelas dan objek. Ini objeknya, ini kelasnya. Oke, sekarang kita mau coba suara. Ingat, ini parameter yang kita kirim dan ini yang dia terima. Jadi misalnya tadi kelas utamanya, misalnya di kelas utama ini channel ganti channelnya 3, maka di kelas TV dia lihat dulu. Oh, kelas TV yang dia mau akses. Oh, objeknya itu kelas TV. Karena di sini saya pakai remote TV, maka dia kembalikan ke sini. Remote TV itu kelasnya kelas objek dari kelas TV. Kelas TV dia kembali ke sini, kelas TV. Terus dia lihat lagi apa yang dia mau akses. Oh, dia mau akses menu. Maka dia akan buka yang ini. Nah, kalau misalnya ganti channel, ganti channel 3, ini 3 ini parameter argumen, nilai argumen yang dia kirim ke mana? Ke ganti channel ini. Maka C ini nilainya 3. C ini nilai 3, C itu dia memberikan nilai kemana? Ke channel ini. Jadi selanjutnya seperti yang kita tahu, ini seleksi biasa saja. Saya harap sudah ditahu yang di sini. Nah, dia menampilkan Anda berganti ke tadi Anda berganti ke Indosiar, terus Anda berganti ke SCTV, terus Anda berganti channel tidak terdaftar karena kita masukkan selain 1 sampai 6. Selanjutnya kita tambah suara.
Misalnya saya tambah suara sekarang, remote TV tambah suara. Oke, kita run file. Nah, suara sekarang bertambah 50 sehingga menjadi 50. Dari mana? Dari nol. Karena inisialisasinya nol. Inisialisasinya sama dengan nol. Oke, sekarang kita tambah lagi misalnya 25. Nah, sekarang jadi 25 jadi 75. Nah, tambah lagi 25. Apa yang terjadi? Ah, terlalu keras. Kenapa? Karena sudah 100. Ya. Kalau kita kurang suara lagi, nah berkurang menjadi 70 dari karena tadi sudah 100. Kita kurangi lagi jadi 50, 20 misalnya. Nah, jadi 50 sekarang. Kita kurangi lagi 50, nanti dikatakan apa? Ah, suara yang orangnya terlalu kecil, tidak bisa lebih kecil lagi. Jadi, bisa kita ganti-ganti di sini masalah macam-macam keterangannya. Bisa saja mungkin tidak bersuara sekarang tidak bersuara. Nah, misalnya di sini eh, terlalu kecil, tidak bisa terdengar suara, tidak bersuara. Misalnya saya ganti di sini tidak bersuara, maka di sini pasti juga berubah. Nah, tidak bersuara. Oke. Ya, saya harap dimengerti ya maksudnya bagaimana. Jadi kalau ditanya apa objeknya, sekali lagi apa objeknya di sini? Objeknya itu remote TV. Tidak perlu saya ulang-ulang pun ketika kalau penonton berulang-ulang ya pasti kamu tahu, kamu bakalan ingat. Nah, misalnya tambah terang, saya pakai tambah terang di sini. Eh, terang menjadi 50. Oke, 50 lagi. Terlalu terang. Sekarang 70. Terang. Sekarang berkurang menjadi 30. Kalau saya kurangi lagi 30. Gambar terlalu gelap. Nah, itu. Itulah. Ya, ini kalau kelas TV. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin misalnya kelas operasi, misalnya apa? eh, luas, luas persegi, luas, luas ya. Fungsi luas. Ya. Di sini kita bikin variabel global. Kenapa? Kenapa variabel global? Ini kenapa? Karena kita gunakan dia di beberapa fungsi langsung. Ini nilai satu, kita gunakan nilai satu sini, sini, sini. Luas, luas juga kita gunakan di semua. Nilai dua kita gunakan juga. Daripada kita nanti deklarasi berulang-ulang di sini, mending kita bikin saya langsung sekalian. Kenapa? Karena memang kita gunakan di semua fungsi. Oke, saya harap dimengerti ya sini. Ya, misalnya ini sama, ini hampir sama. Void L persegi double S. Double, kenapa double? Karena kita tahu bahwa si dalam kalau menghitung ukuran, ukuran ya pasti menghitung nilai atau ukuran pasti eh, ukuran panjang atau apa pasti dengan apa pasti nilainya itu desimal, maka pakai double. Saya nggak mau pakai float, saya pakai double dulu. Terus, nah ini sama, ini luas luas nilai kali nilai satu kali nilai satu. Nilai satu itu sama dengan S dari sini. Terus
Public void luas segitiga double A double T. Ini sama seperti fungsi-fungsi biasa. Apalagi ini rumusnya sama seperti biasa. Ini juga sama seperti biasa. Nah, ini nanti saya jelaskan di fungsi utama. Bagaimana kalau dua seperti ini? Nah, nanti ini bisa dijelaskan nanti di pemanggilan. Bagaimana bedanya? Oke, ini juga sama, ini sama. Yang beda ini. Kenapa? Ini kita bikin satu fungsi sendiri untuk menampilkan hasilnya. Kita menampilkan hasilnya. Kita bikin satu fungsi di sini yang menampilkan hasilnya. Jadi ketika kita jalankan ini tidak ada yang menampilkan hasil. Nanti kita bikin ditampilkan hasil di sini. Jadi kalau kita panggil nanti metode tampilkan hasil, baru menampilkan hasilnya. Tapi kalau kita cuma panggil ini, dia tidak akan kita panggil metodenya, misalnya metode lingkaran, metode persegi panjang, maka dia tidak akan menampilkan hasil. Ya, saya harap bisa dimengerti sampai di sini ya. Kita kembali ke kelas utama. Kita bikin apa? Kita bikin objeknya. Objeknya apa? Misalnya karena di sini kelas operasi panjang, operasi apa? Operasi TV 2, saya refaktor. Oh iya, kita refaktor saya ini. Terus kita rename jadi kelas operasi bangun data. Vektor sekarang ini sudah tidak ada pasti. Oke, sekarang ini kita ambil, terus taruh di kelas utama, kita bikin. Apa misalnya saya bikin di sini, oh luas, hitung luas. Langsung saya hitung luas sama dengan new kelas bangun data. Oke, ini salah kenapa nggak pakai spasi? Hmm. Nah ini jadi kelas operasi bangun datar. Kita sudah bikin, kita sudah dapat apanya, objeknya. Dia jadi objek sekarang. Walaupun disebut variabel sini sebenarnya objek. Nah, misalnya H luas persegi. Nah, misalnya saya jalankan apa error. Oh iya, di sini salah. Ya. Oh yang ini salah. Oh, kita lupakan saja. Oke, kelas utama. Ya, sorry saya agak kurang konsentrasi nih. Terlalu panas. Terus, di sini los persegi ya, dicocok. Nah, kita coba run, apakah sudah jalan? Ah ya. Nah, ini kan tadi saya katakan, dia tidak menampilkan apa-apa, walaupun saya sudah jalan. Caranya, A, A, luas, dot, tampil. Nah, putaran. Nah, ini sudah tampil. Luas adalah 25. Terus, kita bikin lagi luas untuk
apa persegi panjang. Nah, ini ada dua parameter. Perhatikan baik-baik. Di sini double P, double L, ini di sini urutannya, perhatikan urutannya. Panjang duluan, baru lebar. Maka kalau di sini kita masukkan harus nilai sesuai dengan urutannya. Misalnya panjangnya 6, maka harus panjang di sini 6 dulu. Baru lebar, misalnya lebarnya 3, maka 3 di sini. Ini jadi 18. Dan lihat, perhatikan karena di sini masih sama, masih aman, kasih sama-sama apa? Sama-sama variabelnya. Nah, kalau variabelnya beda, maka harus beda juga variabelnya. Nggak boleh sama. Jadi kalau kita lihat, kita run, nah betul 18. Jadi perhatikan baik-baik, kalau dilihat, dia harus sesuai dengan urutannya. Ya. Kalau 3, maka harus sesuai dengan 3 urutannya. Kalau sampai 12, misalnya banyak di sini nanti variabel yang mau digunakan di dalam satu fungsi ini, metode ini, maka harus juga seperti itu juga sama, harus 12. Dengan urutan yang sama. Oke. H luas persegi atau segitiga sekarang. Maka ini misalnya ini 4, ini 7, nah ini tingginya 4. Sorry, saya lihat dulu. Yang mana tinggi ya? Oh, ternyata alas dan tinggi. Alasnya 4, tingginya 7. Maka dia harus sama. Oke. Kita mulai lagi, kita yang lain lagi. Misalnya H luas titik lingkaran. Lingkaran. Maka lingkaran misalnya jari-jarinya 8. Kita tampilkan. Ya. Nah, ini. Ya, perhatikan. Jadi, nah itulah tentang apa? Tentang kelas dan objek. Sederhana. Hampir sama dengan, jadi kita recap dulu. Hampir sama dengan function. Cuma masalahnya, kalau function dia di dalam satu kelas, ada kelas utama, ada kelas tambahan atau subkelas. Ada fungsi utama dan ada fungsi tambahan. Kalau ini kita fungsi khusus ya, fungsi utama dan fungsi khusus. Kalau di sini kita sama-sama. Jadi cuma bedanya ada kelas utama, ada kelas tambahan atau subkelas. Ada kelas utama, ada kelas khusus. Nah, di kelas khusus ini berisi metode-metode yang akan digunakan, yang diperlukan untuk satu kelas itu. Nah, di sini juga ada namanya variabel lokal, ada variabel global. Ada juga parameter, ada argumen, ya, ada parameter, ada argumen, ada tipe data masing-masing argumen. Kalau argumennya ada lebih dari 2, ada lebih dari 1, maka harus sesuai dengan pemanggilannya, nanti harus sesuai dengan urutan dari apa yang ada di fungsi itu, apa yang ada di metode itu, metode di kelas itu. Nah, cara pemanggilannya, kita bikin satu objek, di objek itu sesuaikan dengan fungsi objek yang kita menggunakan di kelas nanti. Di kelas apa yang kita menggunakan. Jadi kita panggil kelasnya dulu, kelas apa yang kita mau gunakan, kita mau bikin objeknya, terus bikin objeknya, nama objek ini bebas, sama dengan nama variabel. Nah, cuman begini penulisannya. Kalau di sini kelas remote TV itu sebagai objeknya, di sini H luas, hitung luas itu H luas itu sama dengan objek dari kelas operasi bangun data. Pemanggilannya gampang. Pemanggilannya tinggal titik, ganti channel, titik, metodenya apa, terus masukkan nilai dari argumen untuk parameter. Oke, inilah kelas dan objek. Saya harap bisa dimengerti. Kalau tidak kurang mengerti silakan bertanya dan ulang-ulang nonton video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.